Pesawat Cessna PKSNR milik PT Smart Air Aviation dilaporkan ditembak di Bandara Korowai, Batu, Kabupaten Bopen, Digol, Papua Selatan. Dalam insiden penembakan ini, 2 orang pilot dilaporkan meninggal dunia. Ya, berdasarkan kronologi pesawat tersebut mendarat di Bandara Korowai, Batu pada pukul 10 pagi. Pilot mengkonfirmasi bahwa pesawat ditembaki oleh orang tidak dikenal. Sebanyak 12 orang yang berada dalam pesawat tersebut menyelamatkan diri ke dalam hutan saat terjadi penembakan. 2 jam berselang, 2 pilot Kapten Egon dan Kapten Baskoro dilaporkan meninggal dunia. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui data identitas para penumpang serta siapa pihak yang melakukan aksi keji tersebut. Ya, dan langsung pemirsa untuk mengetahui update terbaru terkait hal ini kita sudah terhubung dengan Kapolres Bopen Digol AKBP Wisnu Perdana Putra. Selamat sore Pak Wisnu. Selamat sore Mas Yuno, selamat sore Simul News. Pak Wisnu, kalau tadi kita ada sedikit kronologis bagaimana pesawat mendarat, lalu para penumpang dan juga pilot kabur ke hutan, ditembak. Kalau dari Anda sendiri, kronologi di lapangan seperti apa Pak Wisnu? Ya, terima kasih Mas Yuno. Jadi kami dari Polres Boven Digol menerima informasi ini pada hari ini pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami terima informasi dari pihak Airnav Bandara Tanah Merah bahwa pesawat Smart Air yang mengangkut 13 penumpang termasuk pilot dan co-pilot berangkat dari Bandara Tanah Merah, landing di Bandara Korowai Batu. Nah, ketika landing diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Pada saat itu juga informasi yang kami terima bahwa untuk masyarakat sendiri sudah kembali, namun untuk pilot ini sempat mengevakuasi ke hutan lalu dikejar oleh sekelompok orang tersebut. Lalu pada pukul 13.17 waktu Indonesia Timur, kami terima informasi bahwa pilot dan co-pilot sudah meninggal dunia. Oke, Pak, kalau dari kronologi yang Anda jelaskan dan juga dari informasi yang kami dapat, ketika landing lalu ditembak, mereka kabur dan lari seperti itu ke hutan, apakah berarti pilot dieksekusi di situ, Pak, ketika bersembunyi di hutan, seperti itu? Ya, jadi dari keterangan saksi mata yang sudah kita kumpulkan, bahwa pilot dan co-pilot ini sempat bersembunyi di hutan, lalu dikejar oleh sekelompok orang bersenjata ini, akhirnya mereka tertangkap dan dibawa ke runway bandara, lalu kemudian dibunuh. Baik, untuk penumpang Pak, ini selamat. Ada laporan apa Pak? Kenapa penumpang bisa selamat sementara pilot tadi dieksekusi Pak, dibunuh? Ya, ini untuk dari 13 manifest yang kami terima, memang setelah kami cek, 11 diantaranya adalah penumpang seluruhnya berasal dari suku lokal atau suku Korowai dan suku di sekitaran bandara tersebut. Jadi memang dalam hal ini yang dikejar adalah pilot dan co-pilot yang ketika kami cek memang merupakan warga pendatang. Oke, indikasi apa Pak ini ketika ada kelompok bersenjata ini tapi tadi membunuh pendatang sementara yang lokal tidak dibunuh, ada apa Pak analisa sejauh ini? Terkait analisa sebetulnya nanti akan dijelaskan oleh pihak Satgas Damai Kartens maupun dari Satgas Raja Wali. Tapi yang bisa kami simpulkan bahwa kelompok orang bersenjata ini memang pasti punya motif dan tujuan. Baik. Sasarannya sudah tentu sendiri bukan maksudnya bukan warga lokalnya sendiri, tetapi memang dari pendatang atau memang dari warga luarnya, Mas Yuno. Oke, untuk pelaku sendiri Pak ataupun kelompok ini, sudahkah di mapping ada berapa orang atau berasal dari pihak mana seperti itu Pak? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, secara yuridis penanganan teknisnya nanti akan ditangani oleh Satgas Damai Kartens kalau dari pihak kepolisian. Dalam hal ini nanti pihak Polres dengan Kodim fokus utamanya adalah untuk melakukan evakuasi dan penanganan jenazah. Namun untuk masalah mapping dan segala macamnya itu sebetulnya sudah dilakukan oleh pihak Satgas, Mas Juno. Oke, untuk kejadian ini sendiri Pak di daerah ini Bandara Batu ini ya Pak ya, apakah ini yang pertama atau memang sebelumnya sudah ada hal serupa Pak yang pernah terjadi? Nah ini yang menarik Mas Yuno, jadi kami sampaikan Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru dari Papua Induk, ini merupakan pemekaran dari 4 provinsi yang dimekarkan. Selama ini Papua Selatan adalah terkenal dengan daerah yang tenang,
Karena tipikal geografinya adalah daerah dataran dan bukan pegunungan. Masyarakatnya pun banyak bercampur dengan masyarakat transmigrasi, sehingga memang berbeda budayanya. Nah, ini adalah hal yang menarik yang sedang kami dalami bersama dengan Satgas juga, dengan TNI juga, bahwa ini adalah kejadian pertama kali, Mas Juno, yang memang terjadi di Papua Selatan, begitu. Oke, tadi bahwa sebenarnya ini kawasan yang tenang dan dataran ya Pak ya. Betul. Jadi ini tentunya jadi catatan untuk ke depan. Sementara itu Pak, setelah ada kejadian ini, apa yang Anda juga himbau kepada warga lokal? Karena kita tahu tadi disebutkan ini wilayah yang sebenarnya aman. Tapi setelah ada ini tentunya punya concern tertentu Pak Wisnu. Betul. Jadi kami dari pihak Polres sudah berkoordinasi dengan Kodim, lalu dengan Satgas Pamtas juga. Jadi Bovendigul ini terkenal dengan jalur perairannya yang membentang hampir 480 km lebih. Jadi semenjak kejadian itu kami sudah lakukan penutupan terhadap distribusi bahan makanan maupun transportasi orang. Untuk sementara kami tutup terlebih dahulu. Lalu untuk bandara-bandara kecil ini juga kami nonaktifkan. Ini sebagai upaya untuk pembatasan pergerakan. Himbauan yang kami lakukan bersama Pemda juga ini sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya. Karena uniknya dari Papua adalah banyaknya informasi yang masuk. Oleh karena itu kami sudah menghimbau juga ke seluruh masyarakat agar bisa menyaring dan menerima informasi tersebut dengan bijak, Mas Juno. Oke, tadi Anda menyebutkan Pak bahwa ini Papua Selatan juga banyak pendatang ya Pak ya, atau transmigrasi seperti itu dari beberapa di luar Papua. Adakah memang tadi Pak bahwa ketika kita melihat ya motifnya masih didalami, mapping bagaimana pelakunya juga, concern untuk pengamanan warga-warga non-lokal Pak, seperti itu? Ya, ini sudah kami lakukan upaya-upaya tersebut seperti yang tadi saya sampaikan, utamanya dengan pihak Kodim, dengan pihak Pemda juga. Jadi kami juga lakukan pengamanan, kami juga lakukan himbauan utamanya untuk masyarakat. Karena kotanya berada di Tanah Merah, pusat distriknya adalah di Tanah Merah, otomatis ini adalah menjadi concern kami. Jadi untuk kegiatan-kegiatan patroli, lalu kegiatan-kegiatan pengamanan juga sudah kami galakkan, Mas. Termasuk dalam hal ini kerjasama antara Binmas dengan Babinsa dari pihak Kodim juga terus digalakkan. Syukur alhamdulillah saya sampaikan bahwa kondisi Tanah Merah sebagai distrik utamanya juga masih dalam kondisi yang aman, Mas. Baik. Bapak, semoga baik itu lokal ya walaupun tadi yang pendatang ya, kita semuanya Indonesia ya Pak ya, Pak Cemace di sana juga paham gimana keadaan. Semoga tidak mudah dipecah belah Pak ya dengan hal-hal seperti ini. Baik, ya Pak Wisnu terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga teman-teman juga polisi yang bekerja semuanya dalam keadaan yang selamat dan tentu dalam keadaan tadi apapun tindakannya terukur ya Pak. Tetap hati-hati. Terima kasih. Terima kasih banyak Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Mutra. Terima kasih Pak.